deduktif. Ini. Paragraf deduktif itu paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Gagasan utama tersebut dinyatakan dalam kalimat pertama. Nah, paham? Kita lanjut. Nah, yang bagian B, paragraf induktif. Nah, ingat-ingat ini sebentar di akhir pertemuan kita, makanya ditonton videonya sampai selesai. Sebentar di akhir penjelasan, Bapak berikan tugas. Tugasnya latihan soal yang berkaitan dengan menentukan jenis paragraf dalam teks. Nah, kita lanjut ya untuk bagian B, paragraf induktif. Masih ingat yang dikatakan paragraf induktif? Nah, ini dia. Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat pokoknya ada di akhir paragraf. Gagasan utama tersebut dinyatakan dalam kalimat terakhir. Kalimat terakhir ini berisi simpulan. Nah, simpulan ini kalau untuk simpulan itu selalu menggunakan ada kata jika dan sebagainya ya. Ini diingat-ingat. Selanjutnya bagian C, paragraf induktif. Jadi yang bagian C ini gabungan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf induktif kebalikan dari paragraf deduktif. Nah, sekarang bagian C, paragraf deduktif induktif, gabungan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir merupakan pengulangan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama. Nah, yang seperti Bapak katakan tadi, gabungan paragraf deduktif dan induktif. Tetapi paragraf deduktif induktif ini di penjelasannya itu kalimat terakhir merupakan pengulangan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama. Paragraf deduktif. Masih ingat yang dikatakan paragraf deduktif dalam sebuah dengan mengunyah-ngunyah rimpang kencur sebesar ibu jari dan ampasnya dibuang. Begitu juga bila masuk angin, penderita diare ternyata dapat pula disembuhkan dengan dua iris rimpang kencur sebesar ibu jari yang diparut. Ditambahkan air hangat, disaring, lalu diminum. Kalimat selanjutnya, jadi beberapa penyakit dapat diobati dengan meminum air rimpang kencur. Ya. Jadi ini contoh paragraf induktif. Seperti apa perekonomian negara tentunya akan diberikan sanksi tegas. Nah, kalimat berikutnya, seperti yang kita ketahui, Indonesia terpuruk akibat KKN yang terjadi di segala institusi. Kalimat terakhir, oleh karena itu, dengan usaha yang dilakukan sekarang diharapkan Indonesia dapat membangkitkan perekonomiannya. Nah, jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal pembahasan, yang dikatakan deduktif letak gagasan utamanya ada di awal kalimat dalam sebuah paragraf ya. Nah, terus induktif ada di akhir kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, ini juga bisa dikatakan dalam bentuk simpulan ya, karena ada oleh karena itu ya. Berarti ini dikatakan simpulan, tetapi dia masuk bagian dari gagasan
utama, tetapi jenis paragrafnya paragraf induktif. Nah, kalau kalimat pertama ini, saat ini Indonesia sedang berusaha membangkitkan perekonomiannya. Nah, ini bisa dikatakan yang ditandai dengan rekayasa teknologi pertanian. Kelompok yang terakhir itu telah mendapatkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi pertanian. Jawabannya dikirim di classroom. Tapi ingat, jangan hanya menjawab misalnya jawaban kamu A, hanya tulis bahan dasar biogas, tetapi kamu di situ harus melampirkan alasan ya. Nah, mengapa pilihan kamu seperti itu? Nah, paham ya? Nah, mungkin juga yang B. Nah, misalnya pemanfaatan biogas, alasannya seperti apa kamu memilih jawaban bagian B sesuai dengan penjelasan kita tadi. Yang Bapak sudah jelaskan tadi, ada 3 jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif, induktif, dan deduktif induktif. Berarti ada 3 jenis paragraf. Jadi kamu cermati kembali apa yang Bapak sudah jelaskan tadi. Nah, bisa kita lanjut ya. Oke, sip. Ya, cukup sekian sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.